Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya yang ada di dunia. Dan kali ini saya akan ngobrolin tentang peradaban kuno yang ada di Cina. Oke guys, dari temuan arkeologi, Cina telah didiami sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Terus kemudian untuk dinastinya sendiri, nah ini di zaman kuno ada 3 dinasti ya, mulai dari dinasti yang paling tua yang didirikan oleh Yu yang Agung atau Yu the Great ya. Dan Yu ini merupakan tokoh yang membendung sungai ketika ada banjir besar ya guys ya. Nah kalau di dalam agama Islam ceritakan tentang Nabi Nuh. Nah untuk peradaban Cina, nah ini ada sendiri ya, yaitu tokoh yang namanya Yu. Nah Yu ini merupakan orang yang mendirikan dinasti Xia tahun 2100 sampai 1600 sebelum Masehi. Nah dia ini katanya yang mengajarkan masyarakat setelah banjirnya itu mereda karena sudah dialirkan ke laut ya. Nah akhirnya muncul binatang-binatang yang dan juga tanaman-tanaman yang tumbuh dengan dan juga berkembang biak dengan luar biasa ya, kalau hewannya ya berkembang biak. Terus kemudian masyarakatnya diajari cara untuk bertani, untuk menernakkan juga ya, termasuk juga mungkin mengenalkan aksara ya di masyarakat Cina pada waktu itu. Nah pada saat itu diduga juga karena kenapa kok aksara ya, karena ditemukan tanda-tanda yang jadi bentuk pendahulu dari aksara Tionghoa atau Cina modern. Terus kemudian dari ini ya, dari dinasti Xia di zaman kuno ada dinasti yang berikutnya yaitu dinasti Shang. Nah dinasti Shang ini merupakan dinasti yang menjadi petanda ya, penanda sejarah tertulis Tiongkok ya, dimulai pada masa ini. Oke, dinasti Shang ini ada tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Nah, masyarakat Cina ini mulai mengenal banyak dewa ya pada masa ini, dengan dewa tertingginya yaitu Shangti. Nah, pada tahun 1500 sebelum Masehi, orang Cina menggunakan tulang orakel atau tulangnya kura-kura untuk memprediksi masa depan. Ya guys, di sini di zaman dinasti Shang ini ada 10 ibu kota ya, dan juga ada 31 kaisar, mulai dari Kaisar Tang sampai Kaisar Zhou. Terus selanjutnya adalah dinasti Zhou. Nah dinasti Zhou ini merupakan dinasti yang ada mulai tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi ya. Nah ini dinasti ini tumbuh di lembah Sungai Kuning di sebelah baratnya Shang ya. Nah guys, Wu Hang ini adalah tokoh yang berhasil menjadikan Shang mengalahkan Shang maksudnya ya, dengan pertempuran Muye. Terus kemudian setelah itu muncul periode musim semi dan gugur. Ini di pertengahannya ya guys ya, ini mulai terjadi desentralisasi kekuasaan di periode ini ya, musim semi dan gugur, sehingga akhirnya muncullah para pemimpin militer lokal yang menunjukkan kekuasaan dan merebut hegemoni ya. Nah terus kemudian ya muncullah ini ratusan negara ya. Begitu juga aliran pemikir dari filsafat Cina seperti Konfusianisme, Taoisme, legalisme, dan Mohisme ini juga muncul guys ya. Terus kemudian ada lagi muncul periode negara perang. Ini masih juga di dinasti Zhou ya. Ini tapi masih periodenya itu 476 sampai 221 sebelum Masehi. Nah ini ada dari ratusan negara itu akhirnya ada 7 negara terkemuka yang bertahan guys ya. Negara Qin ini berhasil menyatukan ini ya,
negara-negara tersebut. Terus kemudian apakah dinasti Zhou-nya itu dan kaisarnya sudah nggak ada? Ternyata masih ada, cuma ini ya tidak memiliki kekuasaan yang nyata ya. Jadi kaisarnya itu hanya sebagai simbol saja, simbol negaranya guys ya. Dan dinasti Zhou ini ternyata masih ada hingga 256 sebelum Masehi. Nah, karena negara yang menang itu adalah dinasti dari negara Qin, maka dinasti berikutnya sudah memasuki babak kekaisaran, yaitu memasuki dinasti Qin. Oke guys, ngobrolin soal ini ya, temuan yang ada di ini ya di Cina sendiri. Ini baik lagi ngobrolin tentang awal-awalnya ada ini ya negara atau mungkin kekaisaran yang ada di Cina itu memang tidak lepas dari temuan arkeologis ya, dan antropologi bahwa Cina itu telah didiami manusia sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Nah, peradaban awalnya adalah negara kota di sepanjang Sungai Kuning di zaman Neolitikum ya. Jadi akhirnya ya muncullah dinasti-dinasti yang saya sebutin tadi, yaitu dinasti Xia, dinasti Shang, dan dinasti Zhou. Nah, ini dinasti ini merupakan dinasti yang ada pada zaman kuno, di mana zaman ini dikatakan mungkin masih belum masuk ke zaman kekaisaran yang mungkin sesungguhnya yang besar gitu ya, karena mungkin zaman setelahnya itu zaman yaitu zaman dinasti Qing dan seterusnya itu muncul kekaisaran-kekaisaran yang banyak dan kuat. Oke guys, dinasti Zhou ini diantara ketiganya itu merupakan dinasti yang paling lama ya di antara ketiga dinasti tersebut. Oke, makasih banget udah gabungan, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri aja ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk nonton video-video berikutnya. Bye bye.